Selamat datang kembali, Pak Ketua. Nak, ayah baru mendarat. Aku OTW. Ayah, keluarga Huya mau ketemu ayah. Kapan ayah bisa? Lebih cepat lebih baik. Hari ini ya. Siap, ya. Aku atur dulu, nanti aku kabari. Bagus. Ini pertemuan pertama kita. Harus beli hadiah buat menantu. Jen, belok di depan. Aku mau beli hadiah buat dia. Baik, Pak Ketua. Sayang, waktu cepat ya. Anak kita mau menikah. Kalau kamu ada di sini, pasti kamu senang banget. Jen, aku lupa bawa obat darah tinggi. Nanti pas parkir, belikan aku satu. Aku ke mall dulu, pilih hadiah buat dia. Ketemu di sana ya. Baik, Pak Ketua. Selamat datang, Nona Su. Huyao, ayahku setuju. Ya temu keluargamu. Kalau dia udah bilang iya, pernikahan kita jalan. Kita bisa pastiin itu. Serius bagus banget. Sayang, tenang aja. Hari ini, aku pasti berhasil. Ma, Junwei, Cheng Ming bilang ke aku, kalau ayahnya setuju hari ini, nikahnya jadi. Sebentar bas surga jauh, bakal jadi punyaku. Bagus, berarti kita bakal kaya. Mobil mewah, rumah gede. Hidup enak udah deket. Jangan senang dulu. Harus lolos dari ayahnya dulu. Gimana caranya? Bikin dia suka. Cheng Ming bilang, ayahnya suka koleksi jam tangan. Ya aku minta ahli dari luar negeri bikinin jam tangan handmade ya. Satu-satunya di dunia. Aku yakin, dia pasti terkesan. Ambilin jam yang aku pesan. Baik. Silakan lewat sini. Kira-kira jam couple ini cocok nggak ya buat mereka? Foto dulu, tanya anak kita. Om Neso, berani foto aku? Hei Nona, gua cuma foto jam ini. Bukan lo, oke? Jangan ngarang. Om Neso, aku punya bukti. Masih mau nyangkal? Foto ini cuma nunjukin sepatu lo. Lo fitnah gua. Panggil gua mesum terus. Nona, kok lo nggak masuk akal sih? Iya, Cuma satu foto, sudah dibilang mesum. Salah banget itu. Minta maaf sekarang. Atau enggak? Lu mau gua minta maaf? Gua bilang lu mesum, lo mesum. Nah, lu apa? Kau mesum tua? Liatin adek gua. Mau mati ya? Hah? Gua, kok jarumnya berhenti? Nona Su, ini bukan salah gua, oke? Dia yang rusak jamnya. Om mesum sialan. Lu rusakin jam gua. Jam ini kok kayak kenal ya? Kamu nggak masuk akal banget. Ya bangmu yang dorong dia, makanya jamnya pecah. Ini bukan salahnya. Ya, kamu main pukul aja seenaknya. So kuasa banget. Kalian semua diam. Tahu jam ini nggak? Harganya berapa? Cuma mesum ini nggak cukup bayar. Dia yang foto diam-diam duluan. Terus jam gua yang pecah. Kalian buta semua, malah nyalahin gua. Betul. Salah lu, Om Bangsat. Kalau masih banyak bacot, gua hajar kalian semua. Cuma jam doang. Lagian, abangmu yang pukul gua, makanya gua rusakin. Kalaupun gua yang rusakin, Yang lu lakuin, keterlaluan banget. kamu manajernya. Panggil polisi sekarang. Masalah ini Nggak akan gua biarin. Mau panggil polisi? Lu tahu nggak? Jam yang baru lu rusakin itu, harganya selangit. Kalau gua jadi lu, gua tuh udah berlutut sekarang. Minta maaf kan lu masuk, biar lu dimaafin. Jam apa di dunia ini yang nggak bisa gua bayar? Omong besar. Jam ini, gua pesan khusus dari Master Vincent di luar negeri buat calon mertua gua. Sebagai hadiah di dunia ini, gua satu-satunya. Ayah, Huyao, udah. Minta Master Vincent. Bikin jam khusus. Buat hadiah. Pasti ayah suka. perhatian sekali. Kamu pacarnya Cheng Ming. Suhu Yao,
Betul. Aku ini pacar anak orang terkaya. Tahu nggak? Aku udah hampir dapat restu dari dia. Nikah sama keluarga Zhao. Jadi putri sejati keluarga itu. Tapi kamu Om Mesum. Kamu hancurin jam yang kukasih ke bos besar. Silakan kamu. Kamu hancurin semuanya. Kamu bakal bayar ini semua. Aku nggak nyangka. Suhu Yao ternyata sombong. Wanita jahat banget. Keluarga ini semuanya busuk. Xiaoming pasti buta. Kok bisa suka sama dia? Pernikahan ini aku nggak akan izinin. Pak Ketua, Telepon dari asistenku. Balikin. Asisten. Om Mesum. Masih pura-pura. Mau HP kamu? Nih. Kamu? Nggak bisa nyambung. Jangan-jangan ada masalah. Suhu Yao. Kamu udah keterlaluan. Aku nggak akan diam aja. Kamu pikir kamu siapa? Berani ancam aku? Aku ayahnya Zhao Chengming. Zhao Chengming. Pak Tua, Lu kira pakai baju mewah gitu? Jadi orang paling kaya, ha? Lihat nih semuanya. Emang orang kaya. Mau pakai murahan kayak gini. gua ini Orang yang beradab. Jangan coba nakutin gua. Gua nggak bohong sama lu. Gua Zhao Zhenxing. Kakek Mesum. Udah berani sekarang, hah? Gua Suhu Yao nggak gampang takut. Wah. Anak lu nelpon tuh. Mau ngobrol sama anak lu. Oke. Sini kasih gua. Kakek Mesum. Berani banget ngaku. Gua suruh Chengming bongkar lu sekarang. Udah dapat jamnya? Udah nggak sabar. Chengming. Jamnya rusak. Apa? Kok bisa? Aku ke toko. Ambil jamnya. Ketemu orang Mesum. Ya foto aku. Terus si brengsek ini sengaja mecahin jamnya. Terus ngaku ayahmu. Buat nakutin kita. Brengsek banget. Nggak ada yang itu. Tunggu di sana, aku ke sana sekarang. Nggak bakal aku bos. Chengming, jangan marah. Pasti aku kasih pelajaran buat dia. Si Mesum itu. Suamiku. Bentar lagi sampai. Suhu Yao. Dengerin ya sekarang. Nggak bakal aku biarin perempuan kayak kamu masuk keluarga Zhao kami. Mati kau. Panggil satpam. Tahan dia. Aku patahkan kakinya yang sialan. Hal kayak gini, biar aku yang urus. Kalau lo sentuh gua, lo bakal gua bikin nyesel. Masih sok jagoan pas udah kalah. Hah? Kayak suara si ketua. Om Mesum. Ini balasan lu karena macam-macam sama gua. Meski dia salah, lo nggak boleh ajar dia kayak gitu. Itu keterlaluan. Lu nggak peduli sama orang. Nyawa? Kalau mertua gue orang terkaya. Mesum kayak dia. Mau gue bunuh juga. Siapa yang berani sentuh gue? Kak, mau gua patahin kaki satunya juga. Gak usah. Gue punya ide lebih bagus. Panjangin bajunya. Semua. Gue rekam dia, upload ke internet. Biar si Om Mesum ini hancur selamanya. Ide bagus, Kak. Jangan sentuh. Jangan, tahan dia. Lepasin gue. Siapa di sana? Maaf, salah orang. Ketua pergi kemana? Dasar Om Mesum. Aku udah posting videomu di internet. Sebentar lagi kamu terkenal. Suhu Yao. Kamu bakal nyesel.
Nyesel. Kata itu, nggak ada di duniaku. Junwei, ambil jamnya. Siap. Stop. Jangan sentuh jamku. Kasih sini. Kasih. Kak, jam ini tua dan jelek. Ngapain disimpan? Om mesum ini hancurin jamku. Aku mau balas dendam. Jangan, please. Aku mohon. Jangan. Balikin dong. Tolong balikin. Mausukan tua ini. Sepenting itu ya? Aku mohon. Ini hadiah dari istriku yang udah meninggal. Balikin aja jam ini ke aku. Aku bayar berapapun kamu mau. Wah. Dasar Om mesum. Masih romantis banget ya. Mau jamnya balik ya? Gini aja. Berlutut dulu. Dan minta maaf. Baru aku kasih balik. Kamu? Enggak mau. Enggak. Mau lutut atau enggak? Aku akan berlutut. Lepasin dia. Sini. Berlutut sekarang. Oh, Macau. Antar aku. Lewat sini, Pak. Wah, sekarang. Balikin jam tanganku. Dasar Om mesum. Lihat baik-baik. Jangan. Sayang. Maafin aku. Om mesum. Ingat ini baik-baik. Aku suhu ya, Om. Aku bukan orang yang bisa lo mainin. Suhu Yao. Gue sumpah. Lu gak bakal lolos. Masih berani ngomong gitu di saat kayak gini. Sial. Tensi naik. Kasih tongkatnya. Nih. Tensiku naik. Cepat. Panggil ambulans. Nona, tenang dulu. Tensinya naik. Dia bisa mati. Nyawanya nggak ada harganya. Emang kenapa kalau dia mati? Berhenti. Ngapain lu? Itu bukannya tuan muda ya? Kakak ipar. Oh Yao. Kamu bawa tongkat. Ada apa ini? Cheng Ming, kamu salah paham. Abangku marah banget. Dia mau pukul si mesum itu. Kupikir itu terlalu kejam. Jadi aku langsung maju dan rebut tongkatnya. Iya kan? Itu aku. Aku terlalu emosi. Jadi mau aku pukul dia. Tapi kan kakakku juga aku. Oh gitu. Oh ya, mana Om Mesum yang kamu bilang? Cheng Ming nih. Ini dia om tua itu. Makan dia. Jangan dorong Pak Zhao. Cukup, udah malam nih. Orang kayak dia. Biar polisi yang urus. Ayo makan dulu. Tunggu ayahku. Terus gimana jamnya? Nggak apa-apa. Yang penting niatnya udah cukup. Ayahku pasti ngerti. Oke, ayo pergi. Kenapa Cheng Ming? Nggak apa. Kayaknya tadi ayahku manggil aku. Pak Direktur. Tempatnya nggak gede kok. Nggak ada orangnya. Ngapain Pak Direktur di sini? Jangan-jangan tuan muda. Asisten Chen, ngapain di sini? Tuan muda. Pak Direktur beli hadiah. Saya ambil obatnya, tapi nggak bisa hubungi dia. Udah cari, tetap nggak ketemu. Pak Direktur juga di mal.
Bentar, diam dulu. Ayahku darah tinggi. Aku khawatir banget. Ayo cari barang. Iya, iya. Cari Pak Direktur dulu. Ayo, Ta. Hati-hati, Pak Zal. Manajer, orang ini gimana dong? Panggil ambulans saja. Jangan di tokoku. Ada apa? Ya. Ceng Ming, cek di sana yuk. Oke. Cepat. Ketua, apa yang terjadi? Tunggu, aku panggilkan. Xiao Chen. Jangan panggil dia. Bawa aku ke rumah sakit. Ketua, udah sabar. Gimana rasanya sekarang? Aku udah baik kan. Ketua, dokter bilang ada yang mukul Anda. Apa yang terjadi? Keluarga Suhu Yao yang lakuin ini. Apa? Suhu Yao? Bukannya dia ceweknya Tuan Muda? Berani banget. Ketua, aku hubungi Tuan Muda. Tunggu dulu. Pergi ke mall, ambilkan rekaman CCTV-nya. Terus cari jam tanganku yang biasa aku pakai. Perbaiki itu. Baik, Ketua. HP baru nih. Hubungi aku ya kalau butuh. Oke. Ayah. Ayah di mana? Aku cari-cari ayah. Nak, ayah di rumah sakit. Kesini sekarang. Datang sendiri. Ada yang mau ayah tuh tunjukin. Rumah sakit? Oke. Aku ke sana. Jamnya ketemu. Udah dapat jamnya. Udah dikirim buat diperbaiki. Tapi rekamannya, Suhu Yao suruh manajer hapus. Pemulihannya butuh waktu. Paham. Ayah! Kok bisa luka parah gini? Dokter, ayah saya kenapa? Ayah Anda luka parah. Kaki kiri retak. Kepala kena benda berat. Ada gegar otak. Tekanan darah tinggi banget. Kalau telat sedikit lagi, bisa nggak selamat. Makasih, Dok. Ayah, kok bisa jadi kayak gini? Aku dipukul sama saudara jahat. Mereka yang lakuin ini. Apa? Siapa yang berani? Siapa yang berani nyakitin ayah? Bilang siapa? Bakal ku balas 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Nah, masalah ini biar ayah yang urus sendiri. Tapi... Oke. Oh iya. Gimana kabar pacarmu? Aku ingkarin janjian. Dia marah nggak? Kuyao nggak marah sama sekali. Dia terus bantuin aku cari ayah. Beneran? Ayah, percaya deh. Kuyao cewek terbaik. Yang pernah aku temui, paling baik dan manis. Aku mau nikahi dia. Tolong setujui ya, please, ya. Dasar anak bodoh. Dia mabuk cinta banget. Ditipu habis sama perempuan itu. Nggak sadar. Kayaknya aku nggak bisa batalin nikahnya. Nanti dia benci aku. Harus kubuat dia lihat wajah asli Suhu Yao. Oke? Aku setuju pernikahan. Makasih, ayah. Oh iya, ulang tahunku minggu depan. Di pesta nanti, kita umumkan pernikahan. Oke, terserah kamu. Suhu Yao, pas kamu merasa udah dapat semuanya, aku bakal robek topeng palsumu dan tunjukin ke semua orang siapa kamu sebenarnya. Oh, ayah. Tadi ayah nelpon aku, katanya mau nunjukin sesuatu. Apa itu? Belum siap. Jangan buru-buru. Di pesta nanti, ayah tunjukin ke kamu. Ayah, ini Star Siwan. Tahu kamu bakal pulang? Jadi ayah beli khusus buat kamu. Beberapa hari ini, Istirahat aja di sini. bagus. Aku suka banget. Senang kamu suka. Ini pembantu baru, Buwang. Dia perawat bersertifikat. Beberapa hari ini, dia yang rawat kamu. Halo Pak Ketua. Kebutuhan harian Bapak, saya yang urus semuanya. Pemulihan Bapak, saya usaha maksimal. Mulai sekarang, saya serahkan ke kamu. Udah, Su. Pak Zhao mana? Pak Zhao keluar. Ini Villa Star Siwan. Harganya 1 miliar. Kapan Zhao Chengming beli ini? Kok aku nggak tahu? Ini buat siapa? Kuyao, ada kabar bagus nih. Ayahku udah setuju sama kita. Serius? Ya dong. Seminggu lagi. Ulang tahun dia. Terus, dia bakal umumin di pesta itu. Chengming, aku seneng banget. Aku juga.
Tapi, ayahku kecelakaan. Beberapa hari ini, aku harus ke luar negeri buat dia. Nggak bisa rayain sama kamu. Nggak apa-apa. Kerja dulu. Oh, selama aku pergi, pestanya bisa kamu urus. Aku nggak percaya. Orang lain. Siap. Serahin ke aku. Bagus. Akhirnya masuk keluarga Zhao. Star C1. Pasti rumah nikah kita ini. Dia mau kasih kejutan. Makanya dia simpen. Jangan bilang Pak Zhao. Aku datang hari ini. Ngerti? Baik, Nona Su. Kenapa buru-buru? Ada apa sih? Ada kabar bagus buat kamu. Ayahnya Zhao Chengming udah setuju kita nikah. Setelah sekian lama, akhirnya aku nikah sama orang kaya. Kak, kita harus rayain dong. Bentar. Aku tunjukin rumahnya. Dulu. Rumahnya? Di mana? Star C1. Wah, villa. Kak, nanti kalau udah nikah, beliin aku juga dong. Ya? Oke. Gampang. Makasih, Kak. Sayang, Zhao Chengming belum bilang. Ini buat pernikahan. Kita datang gitu aja. Apa nggak apa-apa. Kalau dia lihat gimana? Nanti sandiwara kamu bisa ketahuan. Tenang aja. Zhao Chengming lagi ke luar negeri buat bisnis. Dia balik pas pesta nanti. Ya udah kalau gitu. Bentar. Villa ini gimana masuknya tanpa kunci? Ini kuncinya datang. Nona Su, selamat datang. Maaf ya, Manajer Zhao. Antar aku ke Star C1. kenapa mau ke Star C1? Coba jawab. Siapa pemilik Star C1? Wan Zhao, tentu saja. Jujur aja. Ayah Pak Zhao dia udah setuju. Kita bakal nikah sebentar lagi. Aku tanya ya, Pak Zhao ini beli ini buat apa? Buat apa sih? Rumah nikah. Bener banget. Chengming bilang dia mau kasih kejutan buat aku. Makanya dirahasiain. Aku ngintip dulu nih. Jangan bilang siapa-siapa ya. Mau masuk? Tenang aja, mulut saya rapat kok. Yuk Pak Zhao. Ajak keliling dong. Star C1. Lewat sini, Nona Su. Kok pintunya kebuka? Ada yang masuk ya? Harusnya enggak. Keamanan kita ketat banget. Harus ngaku, villa ini cantik banget. Cuman anak perempuanku yang pantas jadi nyonya rumah ini. Yuk cek ke dalam. Ayo. Itu dia. Dasar om mesum. Ngapain lu di sini? Harusnya gua yang nanya itu. Ini rumah gua, tanpa izin gua. Lu masuk paksa. Mau apa lo? Rumah lo? Lo lagi mimpi ya? Dasar om mesum tua. Nggak mampu beli Star C1. Gua kasih tahu ya. Ngajar gua. Beli ini buat nikahan kita. Ngomong. Kenapa lo ada di sini? Dia kira ini hadiah nikah dari Chengming buat dia. Gua ngerti. Om mesum ini pasti udah tahu. Chengming pergi ke luar negeri, jadi dia ke sini. Mau ngambil alih. Sok kaya banget. Iya. Om Mesum ini tuh ngaku-ngaku kaya. Dasar om mesum sialan. Kayaknya kemarin belum cukup ya. Junwei, kasih dia pelajaran. Si mesum ini. Siap, Kak. Gua bunuh lo. Nak, kamu nggak apa-apa. Om mesum. Berani banget mau lawan balik. Loh. Pak Zhao, ada orang ngambil alih villa. Bukan manajernya. Cuma diam aja di situ. Iya. Gua panggil satpam. Om mesum, kamu aja. Gak bakal gue biarin lo. Emang lu siapa bisa gitu? Karena aku akan menikah masuk keluarga Zhao. Aku akan jadi nyonya rumah ini. Kamu pikir pantas? Nenek tua. Orang terkaya udah setuju. Dia akan umumkan di pesta ulang tahunnya. Pernikahan anakku dengan putranya. Tahu diri dong. Berlutut dan minta maaf. Oh ya? Nggak percaya. Pewaris itu suka sama cewek menjijikan dan sombong gitu. Anak bodoh itu udah tergila-gila banget sama anakku. Apapun kata anakku, dituruti. Diam. Kayaknya
Kamu penipu sejatinya. Petua. Gue tampar mulut lo. Atau bukan namaku? Kalian tangkap mereka. Tahan. Tunggu apa lagi? Serang. Tunggu. Kamu manajer properti kan? Tanpa izin dariku, kamu bawa orang ke rumahku dan main kasar. Ini pekerjaanmu udah selesai kan? Kakek tua jangan coba nakutin gua. Rumah ini milik Tuan Muda Zhao. Dan ini calon nyonya mudanya. Gua nggak percaya dia nyonya muda. Harus percaya kamu gitu. Nggak mau cek dulu. Cek pantat gua. Tangkap. Semua berhenti. Siapa kamu? Saya kepala pelayan di sini. Dasar Om Mesum. Wah, kamu beneran serius ya? Sampai punya kepala pelayan? Siapa kamu? Siapa yang izinin masuk? Kamu nggak pantas nanya-nanya sama aku. Manajer Joe, tangkap semua. Baik, Nona Su. Bawa mereka pergi. Mau apa kamu? Kalian masuk paksa dan serang orang aku. Kasih penjelasan hari ini. Nggak ada yang boleh pergi dari sini. Justru kalian yang masuk paksa. Jangan macam-macam. Atau aku telepon bos Zhao sekarang. Kalian bakal nyesel. Betul. Ini rumah nikahan aku. Coba sentuh aku kalau berani. Aku masukin penjara kamu. Udah aku sentuh. Terus kenapa? Nona Su, mereka lebih banyak. Telepon bos Zhao. Jangan. Chen Ming nggak boleh tahu. Kita di villa. Nah, cocok. Telepon Cheng Ming. Bilang ada yang masuk Star Siwan. Suruh dia kirim bantuan sekarang. Jangan sebut aku. Oke. Saya telepon Pak Zhao sekarang. Halo Pak Zhao. Maaf ganggu. Ini jauh dari properti. Saya lagi cek villa Bapak. Ada penyusup. Tolong kirim orang ke sini. Apa? Ada yang masuk? Oke, paham. Aku kasih nomor butlernya. Telepon dia. Biar dia urus. Baik, nggak ganggu lagi. Pak Zhao barusan kasih nomor butlernya. Udah, begitu aku telepon dan butlernya datang ke sini. Kalian penipu. Bakal kena masalah besar. Kalau pinter, berlutut dan minta maaf. Nona Su, mungkin aku bisa lepaskan kalian. Bagus. Setelah aku nikah sama Cheng Ming, aku kasih hadiah besar. Bagus. Dasar tua mesum. Kamu yang berlutut sekarang. Dan sujud ke aku 3 kali. Terus tampar muka sendiri 100 kali. Mungkin aku lepaskan kamu. Ingat, kalau nggak keras nggak dihitung. Mau yang keras ya? Oke. Aku kasih yang keras. Kamu. Udah cukup keras buat kamu. Mati kamu. Manajer Zhou. Telepon butler. Baik. Halo. Saya kepala pelayan Star Siwan. Kamu kepala pelayan? Nggak mungkin. Dia bukan kepala pelayan. Kamu salah. Ya. Pasti aku salah. Coba lagi deh. Kok bisa gini? Mau nelpon berapa kali pun. Soalnya aku pelayan yang Pak Zhao rekrut. Nona Su, gimana kalau dia beneran pelayan? Ngapain panik? Aku tunangan Pak Zhao. Kamu bilang kamu kepala pelayan. Oke, jawab aku. Kenapa kamu biarin Om Mesum ini tinggal di rumah kami? Siapa bilang ini punya kamu? Ini buat ayah Pak Zhao. Villa dia. Lucu banget. Jangan bilang dia ayahnya Pak Zhao. Bener, dia ayahnya Pak Zhao. Apanya yang lucu? Dasar jalang, kamu nggak tahu ya? Ayah Pak Zhao udah setuju pernikahanku sama Pak Zhao. Kalau dia beneran ayah Pak Zhao, kenapa dia mau setuju pernikahan ini? Pantesan kamu berani pura-pura jadi orang terkaya. Ternyata ada yang pengkhianat. Kerja sama orang luar. Kamu dengerin semua? Aku tunangan anak orang terkaya. Calon nyonya rumah villa ini. 2 orang ini di mataku bukan siapa-siapa. Kalau kalian tangkap mereka dan sulit keluar sekarang, yang barusan terjadi, aku anggap nggak ada. Kalau enggak, kalian nggak selamat. Hei, denger nggak? Ini satu-satunya.
Kesempatan kalian selamat. Ambil atau nyesel. Kalian bakal bayar ini. Ayo pergi. Berhenti. Siapa bilang kalian boleh pergi? Dasar tua mesum. Berani pukul gua. Kalau Cheng Ming tahu, kalian semua mati. Oke, gua tunggu. Sekarang pergi. Lu bakal nyesel. Nyari lu gede juga ya? Nona mau nikah sama pewaris. Lu pukul orang keluarga terkaya. Lu bahkan nggak tahu artinya mati. Jadi lo tahu, jangan macam-macam sama orang kaya. Terus ngapain lo di sini? Pacot doang. Yang nggak tahu artinya mati. Itu lo. Lo punya 5 menit. Start tuan. Atau tanggung akibatnya. Udah berhenti acting. Gua kasih tahu ya, kalau Tuan Zhao tahu, nggak ada satupun dari kalian yang lolos. Khawatirin diri lo sendiri. Dulu. Wan He, Tuan Zhao, ada perlu apa sama saya? Tuan Zhao, Pak He, perusahaan properti Anda masuk paksa ke villa saya hari ini, mukul kepala pelayan saya, dan mau pukul saya. Apa kata Anda? Dasar bodoh. Berani ganggu orang terkaya. Mau mati ya? orang terkaya? Dia orang terkaya? Betul. Ini orang terkaya di Daxia. Ketua grup Tianzeng. Pak Zhao Zhengxing. Posisi saya sekarang semua berkat Pak Zhao. Dasar brengsek. Berani macam-macam sama dia. Tamat sudah. Pak Zhao, mau diapain dia? Biar saya. Manajer Zhao ini kayaknya nggak tahu cara nulis kata mati. Bahwa dia balik. Suruh tulis mati 10.000 kali. Nggak boleh kurang. Siap. Saya awasi sendiri. Bawa dia. Pak Zhao, ampun. Aduh, sakit banget. Dasar brengsek. Mukul keras banget. Udah, berhenti ngeluh. Kesel banget. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Gimana kalau kasih tahu Zhao Chengming sekarang, biar dia bantu. Dia nggak boleh tahu. Kenapa? Kamu bodoh ya? Kalau ini sampaikan Zhao Chengming, dia bakal mikir apa? Lagian, siapa butler itu? Kita aja nggak tahu. Kalau ini meledak dan rusak jalan kursi mana? Tapi Kak, kita baru aja dipukulin. Dibiarin aja gitu. Nggak bakal. Di pesta ulang tahun, Pak Tua itu bakal umumin pernikahan kita. Posisiku bakal aman. Nanti ngurusin butler kayak itu, Good. Gampang banget. Iya. Itu baru anakku. Selalu mikir jauh ke depan. Hak nanti si bangsa tua itu serahin ke aku. Aku bakal patahin semua tangannya. Tenang aja. Nanti aku bakal bikin dia minta mati. Mati aja nggak bisa. Nyonya, jam tangan Anda udah diperbaiki. Sayang, selera anakmu soal perempuan jauh lebih parah dari aku. Si Suhu Yao itu, dia benar-benar parah. Tapi tenang aja, aku nggak argument. Perempuan kayak gitu masuk keluarga jauh kita. Datanya udah selesai. Udah beres semua. Silakan dicek. Zhao Chen, ambil rekaman ini. Dengan itu, segera masuk rekaman villa juga. Siapin semuanya. Di pesta nanti, Aku akan buat Chengming. lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya perempuan ini? Baik, Nyonya. Oh iya, investigasi keluarga Suhu Yao. Gimana hasilnya? Ini laporan mereka. Keluarga terpelajar apanya? Lulusan sekolah top, semua palsu. Dia penipu! Anak bodoh itu, Kok bisa ketipu? Ketua. Ini Suhu Yao, Liu Koksang, ajudan Tuan Muda. jadi Suhu Yao deketin Cheng Ming. Emang udah direncana? Ketua, kasih tahu Tuan Muda, tahan Sang dulu. Nggak usah. Di pesta nanti, gue tangkep semuanya. Chen, dari mantan, Suhu Yao, sama dosen. Kuliahnya bawa semua ke pesta. Terus, gue bikin mereka saling berhadapan. Siap, Ketua. Chen, udah siap? Pak, semua udah siap sesuai perintah. Bagus. Hari ini kita bongkar keluarga pembohong itu. Ayo jalan.
Nona Su, gimana dekorasinya? Was. Warna bunganya salah. Ganti. Terus gelas ini, rapikan yang bener. Ya. Saya suruh orang. Segera. Ya ampun, mewah banget acaranya. Cuma pesta ulang tahun. Ngapain habis duit sebanyak ini? Mama, ini kan duit Zhao. Ngapain dipikirin? Dasar bodoh. Kalau kamu udah nikah sama Zhao, semua duit mereka. Jadi punya kita juga. Ya jelas dipikir. Rubah tua paling paham. Tentu saja. So, Chengming. Chengming, pestanya mau mulai. Kamu di mana? Baru mendarat. Aku langsung ke sana. 10 menit lagi, aku sampai. Oke, kami tunggu. Oh iya, ketua belum datang. Mau cek dia dulu? Udah, aku tanya. Dia lagi di jalan. Hampir sampai. Bagus deh. Buat pesta ini? Aku siapin kejutan besar. Aduh Chengming, ayolah. Kan harusnya kejutan. Kalau kamu kasih tahu, apa gunanya lagi? Maaf, keceplosan. Ya udah deh, sampai nanti. Bagus banget. Chengming bilang, dia punya kejutan besar buat aku. Ah, kejutan apa sih? Apalagi kalau bukan itu. Pasti itu. Villa Starcy. Aku udah tahu. Tapi itu pasti buat kamu. Udah, jangan bahas lagi. Chengming bilang, ketua mau datang. Ayo siap-siap. Xiao Chen, tunggu tuan muda. Baik, Pak. Ayo pergi. Pak Zhang, kok datang pagi banget? Pak Zhao khawatir. Kamu sibuk nyari nyuruh aku buat bantu. Ya ampun, nak. Kamu beneran bikin dia takluk. Zhao Chengming sayang banget sama kamu. Dia mau manjain kamu terus. Nona Su, selamat udah jadi putri sungguhan. Jangan lupa sama teman kamu ini. Tenang aja Pak Zhang. Pasti dapat bagian kok. Kalau gitu makasih. Nona Su. Oh Pak Zhang, kamu tahu nggak? Butler di Star Siwan. Siapa dia? Kata Pak Zhao, sang ketua dilukai seseorang. Buat ngurusin dia, dia nyewa butler. Siapa yang berani nyentuh sang ketua? Gak tahu. Ketua bilang dia yang urus. Jadi Pak Zhao biarin aja. Orang itu cari mati. Berani banget lawan dia. Bener banget. Sang ketua bisa hentakkan kaki dan guncang seluruh negeri. Ma, Junwei, jaga omongan hari ini. Jangan bikin ketua marah. Tenang aja. Mama tahu yang dilakuin. Awas lo. Sang ketua datang. Kok dia? Dasar orang miskin. Siapa yang izinin lo masuk? Ini pesta gua. Emang perlu izin buat datang ke sini. Dasar bodoh, lo mimpi apa sih? Ini tuh pestanya ketua. Bukan tempat lo buat ulah. Pergi sana. Bener banget. Tuh emang Ketuanya Cao Zhenxing. Jadi dia tuh ketuanya. Pantesan keren banget. Kali ini ulang tahun di luar negeri. Susah ketemu. Lihat dia hari ini. Langka banget. Cepat posting ini deh. Jangan ketipu sama dia. Dia cuma pemesum tukang kintip. Dia bukan ketuanya. Mesun. Ini pestanya ketua. Dia bakal datang sebentar lagi. Berani banget loh, ketua palsu. Lu mati. Apa? Dia palsu. Di pesta ketua. Nyamar jadi dia, lu mau mati ya? Su Huyao, gua bilang sekali lagi. Gue ketua grup Tianzeng. Ayahnya Zhao Chengming. Zhao Zhenxing. Oke, mesum. Kalau lu ketuanya, kenapa lu biar gua nikah sama Chengming? bangsa tua. Waktu itu belum selesai kan? Sekarang balik lagi. Hah? Hari ini gua beneran bunuh lo. Orang pada lihat. Jaga sikap lu. Manajer uang. Hei Nona Su. Ada orang nyamar jadi ketua. Panggil satpam. Tangkap mereka. Baik Nona Su. Penjaga. Berhenti. Aku cek kepala balap layang. Ini pekerjaan Tuan Zhao. Aku bisa buktikan. Dia itu direktur. Nggak mungkin. Dia beneran bosnya? Pelanggar ya? Dia mungkin kepala pelayan Chengming. Tapi perempuan yang ini adalah pengkhianat. Dia kerjasama dengan Om Lusung ini. Pura-pura jadi dia. Oh, jadi begitu ceritanya? Penjaga tangkap mereka. Habisi mereka semua. Coba apa saja kalau berani. Manajer uang. Kamu kerja untuk grup Tianzeng. Bukan anjing Su Huyao. Kau peringatkan jangan bantu kejahatan. Atau kamu tanggung akibatnya. Tunggu. Kamu beneran direktur kami? Manajer uang. Jangan percaya dia. Mana mungkin dia bosnya? Betul tuh. Mana mungkin dia? Ketuanya. Dengerin. Nona Su itu dipilih. Langsung sama ketuanya. Ngapain dia? Lawan Nona Su. Jadi cowok ini cuman penipu total. Iya, gua denger pesta ini bakal umumin Nona Su sama Pak Zhao. Kalau dia ketuanya, dia nggak bakal biarin. Jadi cowok ini cuma pembohong. Gua hampir ketipu. Ngomong. Kenapa lu di sini hari ini? Tamu-tamu bawa banyak kado mahal hari ini.
Pasti mereka kesini buat kadonya. Suhuyao, berhenti sok pinter. Gua kesini cuma buat bongkar kebohongan lu. Biar semua orang lihat jelas siapa lu sebenarnya. Maksud kamu apa sih? Ketua, Tuan Muda, 10 menit ke aula. Cheng Ming datang, biar aku panasi dulu. Pas Cheng Ming sampai, dia bisa lihat gimana Suhuyao udah bohongin dia selama ini. Kepala pelayan Wang. Semuanya, ini laporan yang udah aku buat. Suhuyao buat deketin anak saya Cheng Ming. Bikin berbagai kebohongan. Dia ngaku dia dari keluarga terpelajar. Tapi nyatanya, ibunya itu cuman tukang gosip di tempat mahjong. Kakaknya itu pecundang nggak guna, preman jalanan. Dan dia nggak lebih dari diusir dari sekolah abal-abal. Tapi dia ngaku dari sekolah elit, murid berprestasi. Hey, jangan gitu dong. Dia tunangannya Pak Zhao. Lihat aja nanti. Ini bukan bohong pertamanya. Dia ambil duit mantannya sampai habis semua. Bikin cowoknya hampir bunuh diri. Suhuyao! Cuma penipu besar. Kak, dia bongkar aib kita semua. Ayo kabur. Sekarang. Aku di sini, tenang aja. Mesu, kamu beneran nggak ada matinya ya? Tapi kamu pikir cuma omonganmu dan bukti palsumu itu bisa hancurin nama baikku? Semuanya Nona Su menang. Hati Pak Zhao dengan pesonanya dan karakternya yang mulia. Dia nggak mungkin pura-pura. Ada orang yang pikir bisa bikin bukti palsu dan pakai itu buat fitnah Nona Su. Itu cuma mimpi aja. Betul. Kalian mungkin belum tahu. Kakek Nusum ini dulu di mal rekam kakakku. Ketangkap basah. Kita hajar dia. Habis-habisan. Kakek brengsek ini dendam sama kita. Dia fitnah kakakku. Hah, serius? Iya, aku rekam waktu kita hukum dia. Udah diupload online. Kalau kalian penasaran, cari aja di internet. Masih pelajaran kecoak mesum di mal. Wah, ternyata beneran. Nggak nyangka cowok ini muka tembok banget. Kelihatannya sopan dari luar, tapi busuk dalamnya. Mau apa sekarang, hah? Ngurusin orang tolol kayak lu. Gua udah males ngomong. Lu, Suhuyao, lu bilang gua bohong kan? Coba berani nggak bilang ke semua orang sini, gelar lu apa? Oke, gue bilang, lu kira gue takut? Dengerin ya, gue lulusan asli dari Universitas Yanjing, Master Sastra Mandarin. Universitas Yanjing. Itu kan Universitas top Laksia. Nggak nyangka Nona Su. Pinter banget ya. Beneran, mahasiswa top ya. Bagus karena lu udah ngaku. Ini jadi gampang. Jurusan sastra Yanjing. Profesor lo udah datang. Nona Su tadi bilang dia dari Yanjing, jurusan sastra Cina. Dan profesor lu ada di sini. Pasti Nona Su bawa dosennya ke sini. Profesor Lu, selamat datang. Pak Zhao minta dan aku nggak bisa nolak. Profesor Lu, pas banget. Ada yang tadi bilang, dia dapat S2 dari Yanjing, jurusan sastra Cina. Dengan posisi Anda, pasti kenal dia kan? Tentu saja. Saya kenal semuanya. Mahasiswa sastra Cina. Dari masa saya, Profesor Lu. Dia dari sastra Cina, program S2. Nona muda. Kamu angkatan tahun berapa? Kok bisa? Aku nggak pernah ketemu kamu. Masa profesor nggak kenal Miss Su? Jangan-jangan keluar Miss Su emang palsu ya? Jangan dengerin dia. Dia bukan profesor. Dia tuh penipu ini nyewa. Orang buat palsu. Benar. Mereka semua komplotan. Jangan percaya. Sepatapun. Lucu banget. Profesor Lu asli atau palsu? Cari aja di internet langsung ketahuan. Dia beneran dari Yanjing, jurusan sastra Cina, Profesor Lu. Bener, itu dia orangnya. Dasar pembohong besar. Lu pikir cari orang mirip bisa tipu kita terus kabur? Gua kasih tahu ya, nggak bakal. Manajer Wang, tangkap orang ini. Ke asisten Jang, cek KTP-nya. Lakuin. Coba aja kalau berani. Kalian semua lihat itu kan? Gua harus bawa dia buat cek identitasnya. Dan dia halangin gua. Jelas banget. Dia nyembunyiin sesuatu. Cek identitasnya. Kedengeran bagus. Suhuyao. Lu pikir gua nggak tahu apa yang lu rencanain? Lu mau bawa dia pergi?
Sebelum Cheng Ming datang, biar nggak rasa dikasih kasihkan, lu yang nyembunyiin sesuatu. Itu bohong. Emang gua bohong. Pas Cheng Ming datang, kita selesain ini langsung. Kebenarannya bakal ketahuan. Kalau Zhao Chengming datang, kita bakal ketahuan semua. Ayo kabur aja sekarang. Kabur enggak. Kita udah hampir berhasil. Gue nggak akan biarin siapapun hancurin ini. Junwei, tunggu apa-apa dari gua. Pukul Profesor Lu sampai pingsan. Bikin dia diam. Tapi pas Zhao Chengming datang, gua yang ngurus. Gua ulur waktu aja. Begitu nikahan gua fix, kita bakal aman. Oke. Ayo bikin kesepakatan. Kesepakatan apa? Sekarang juga bawa orang-orang lu pergi. Gua kasih lu 1 juta. 1 juta itu mah receh. Lu mau berapa? Kalau lu nikah sama keluarga Zhao, lu bisa dapat berapa? Jadi lu udah siapin semuanya. Tentu. Gua kasih lu 100 juta. Sekarang pergi. Keluarga Zhao paling kaya. 100 juta? Itu cuma uang receh. Jangan serakah banget. Gua serakah. Kalau lu? 1 miliar. Itu batas gua. Kalau lu nggak setuju, jangan salahin gua kalau gua kejam. Kalau gua nolak, lu mau apa? Lu berani hancurin rencana gua. Gua bikin lu nyesel hidup. Coba gua lihat. Gimana caranya lu bikin gua nyesel hidup? Tua bangga. Lu nggak tahu diri. Oke? Gua tunggu. Kita lihat nanti. Profesor Lu. Lu baik-baik aja. Dasar penipu semua. Di pesta ketua bikin rusuh. Kalau gua nggak kasih pelajaran, lo emang cari mati ya? Pak Wang, cepat cek dia. Profesornya baik-baik aja. Biar gua bawa obatin. Oke. Angkap dia. Kak, tolong gua. Huyau. Selamatkan adikmu sekarang. Manajer uang. Tunggu apa lagi? Tolong adik gua. Pak, ayah saya tuh udah datang. Ketua udah di sana. Beliau nunggu Anda. Ayo masuk kalau gitu. Manajer Wang, orang ini gila banget. Dia nonjok Profesor Lu. Kamu mau bantu preman ini? Manajer uang. Mereka semua penipu. Terus kenapa? Emang masalah? Lo nggak adik saya. Manajer Wang, kalau kamu bantu Suhu Yao, saya akan pecat kamu sekarang juga. Manajer uang. Jangan dengar dia. Sebagai tunangan Tuan Zhao, saya perintahkan selamatkan adik saya sekarang. Kalau enggak, pas menjolakan, saya suruh dia pecat kamu. Suhu Yao, mimpi aja terus. Biar saya jelaskan ya. Saya nggak akan biarkan Cheng Ming nikah sama wanita kayak kamu. Masuk keluarga Zhao. Kakak, nenek tua, berani pukul dia. Ku bunuh kau. Mama. Tolong, dia mukul kami. Ada yang tolong. Awas kamu ya. Pas Zhao Chengming datang, kamu bakal menyesal. Tuan Zhao sudah tiba. Chengming, akhirnya kamu datang. Huyao. Nikahi aku. Dasar cowok bodoh pilih waktu yang pas. Ram, dari mana lamarannya? Aku mau. Chengming, aku hampir lupa sesuatu. Kamu pulang tepat waktu. Ada yang tak ngebully aku. Kamu harus bantu aku. Kamu bilang apa? Ada yang tak ngebully kamu. Lihat mukaku. Bengkak semua. Siapa yang mukul istriku? Keluar sekarang. Itu dia. Punggung itu. Kayak kenal deh. Dia orang musuh tadi. Mal itu. Si tua cabul itu. Bukannya udah kamu hajar. Berani balik lagi. Chengming, kamu nggak tahu.
Aku kasih dia ampun. Lepasin dia. Tapi ternyata dia kerja sama Stewart Wang. Pura-pura jadi ketua. Stewart Wang apa? Kalau nggak percaya, tanya asisten Zhang. Dia bisa buktiin. Pak Zhao, Nona Su benar. Tadi kepala Wang sama orang ini nipu barang. Nona Su nangkap mereka. Terus mereka malah nyalahin Nona Su. Nggak mungkin. Masa kepala Wang bisa gitu sih? Mas Ipar, orang tuh susah ditebak. Si kepala Wang itu Dia sama-sama penipu tua. Mereka nyewa orang buat jebak kakak. Gue udah hajar. Mereka habis. Mereka juga mau mukul gua. Menantu sayang, kalau kamu telat dikit, kau udah dipukulin sampai mati. Ayo terus ngomong. Coba lihat gimana kamu bisa ngeles dari ini. Nggak mungkin. Aku kenal kepala Wang udah bertahun-tahun. Masa dia kayak gitu? Kamu nggak tahu. Tadi tuh, dia nyuruh orang yang mau jadi dosen kuliahku. Dia bilang ijazahku palsu. Aku coba cari orang buat bongkar dia. Dia nolak dan Turani malak. Aku 1 miliar. 1 miliar? Dia juga bilang, kalau aku nggak aku nggak setuju. Dia bakal hancurin namaku. Biar aku nggak bisa nikah sama kamu. Dia berani gitu. Semua gara kepala Wang dukung dia. Gila banget. Huyao, tenang dulu. Kalau kepala Wang emang lakuin semua ini, aku nggak bakal biarin dia lolos. Dasar tua mesum. Lihat aja gimana kamu lawan aku. Oh iya? Ayahku mana? Kok dia biarin orang-orang ini seenaknya? Tuan besar. Nggak ada. Enggak. Dia udah datang lama. Dasar anak bodoh. Baru ingat ayahmu ya. Ayah! Kok nggak bilang dari tadi? Kamu langsung berlutut melamar. Mana bisa aku nyalah. Jadi dia direkturnya? Ya ampun. Tadi Suhyo melakukan direktur kayak gitu. Wah, ini bakal seru nih. Kalau dia beneran direkturnya, berarti yang kita lakuin, Kita tamat. kita beneran habis sekarang. Huyao, kamu bilang ayahku bohong sama kamu. Apa yang terjadi? Cheng Ming, itu salah paham. Pak Direktur, maafkan saya. Saya nggak tahu Anda siapa. Semua cuma salah paham. Tolong maafkan. Jangan diambil hati ya. Kalau paham, waktu kita pertama ketemu, bukannya aku udah bilang, aku ayahnya Cheng Ming. Sekarang ceritakan ke Cheng Ming. Di toko jam tadi, wahai pertama lakuin ke aku. Huyao, kamu apain ayahku? Huyao, kamu cerita sebelumnya ada om mesum foto kamu dan hancurin jam custom kamu. Jangan bilang orang itu. Ayahku. Cheng Ming, aku kira dia mata-mata, makanya semua ini terjadi. Tapi sumpah bukan sengaja. Kalian berdua ya? Ayah, kok luka parah banget gini? Aku dibuat kakak beradik jahat. Mereka yang lakuin semua. Huyao. Kamu lukai ayahku. Kamu pukul dia separah itu. Kamu masih punya hati nggak sih? Cheng Ming, ini semua salah paham. Kalau kami tahu dia direktur, kami nggak bakal lakuin ini. Iya bro, salah paham besar. Keluarga nggak kenal keluarga. Kami nggak tahu dia direktur. Ya. Kan kata orang tuh, nggak kenal maka nggak sayang kan? Direktur sekarang udah baik kan? Hari ini berkah ganda. Lupain aja yang lalu ya. Jadi maksud kalian, aku dipukul percuma dong? Bukan gitu maksud kami. Walaupun ini semua salah paham, kami tetap salah. Direktur, mau hukum kami gimana? Aku nggak bakal protes. Cheng Ming, mau diapain mereka? Ini semua salahku. Aku terima hukuman apapun. Aku cuma minta direktur, tolong jangan marah sama kami. Ketua kami salah. Kami minta maaf, Ketua. Ya, Besan. Ini semua salah kami. Tolong tenang dulu. Cheng Ming. Bangun sekarang. Sudah kuduga, pura-pura jadi korban di depan Zhao Cheng Ming. Dia pasti luluh. Memang kenapa dia ketua? Cheng Ming anak satu-satunya. Asal aku pegang erat Cheng Ming, harta keluarga Zhao bakal jadi milikku. Ayah, Huyao memang salah. Tapi ini cuma salah paham. Dia beneran menyesal. Aku tahu ayah baik hati. Jadi mungkin kali ini maafan saja. Pak Zhao benar. Dia udah ngaku, itu butuh nyali. Kita kan keluarga. Nggak usah dipermasalahkan. Iya kan? Cuma masalah kecil gini. Rusak hubungan. Nggak ada untungnya. Kamu nggak lihat keluarga Suhu Yao? Ngapain aku? Anak ini nggak paham.
Su Huyao itu sebenarnya orang kayak apa? Cheng Ming soal ini. Aku nggak akan diam aja. Ayah, Huyao, dia tahu dia salah. Kasih dia satu kesempatan lagi. Tahu dia salah. Menurutku, dia tahu sumber duitnya mau hilang. Jadi di depanmu, dia pura-pura menyesal. Kamu nggak tahu. Dia cuma pembohong. Huyao, mana mungkin dia penipu? Cheng, kamu tahu nggak? Biar bisa dekat sama kamu. Dia palsu semua riwayat dan ijazahnya. Di belakangmu, dia lakuin banyak hal jahat. Su Huyao, hari ini aku akan selesaikan semua urusan sama kamu. Tadi, aku ke Yanjing, Profesor Lu dari jurusan Cina, buat konfrontasi dia. Dia suruh adiknya pukul Profesor Lu sampai pingsan. Tapi tenang aja, aku suruh bawa dia ke rumah sakit. Lihat betapa bersalahnya dia sebenarnya. Cheng Ming, aku kira Profesor Lu itu kaki tangan si ketua. Aku mau bongkar jati diri aslinya. Aku nggak bermaksud menyakiti dia sama sekali. Ini salah adikku, dia ceroboh. Dia kelepasan dan pukul profesor sampai pingsan. Kak Ipar, ini semua salahku. Mereka fitnah kakakku. Aku marah banget. Aku hilang kendali, jadi aku pukul terlalu keras. Tapi tenang, Kakak Ipar. Nanti, aku akan minta maaf ke Profesor Lu. Ayah, apa ayah ada semacam salah paham soal mereka? Aku udah cek latar belakang dan ijazahnya. Dia nggak palsu apapun. Kamu suruh siapa yang cek? Asisten Zhang. Oh, pantas saja. Cheng Ming, asistenmu itu udah lama sekongkol sama Su Huyao. Gimana mungkin dia kasih tahu kamu yang sebenarnya? Ketua Anda salah paham. Saya nggak pernah kerja sama Nona Su. Ayah, Zhang udah lama sama saya. Tanpa bukti kuat. Saya nggak percaya dia khianati saya. Ketua, Gimana Profesor Lu? Kapan dia sadar? Ketua, luka Profesor Lu udah terkendali. Dia bakal sadar sebentar lagi. Syukurlah. Cheng Ming. Ya udah, kumpulin buktinya. Tapi Su Huyao robek semua. Tapi tenang aja. Kalau Profesor Lu sadar, ijazah asli atau palsu, pasti ketahuan. Karena Pak Wang udah balik, tolong ceritain ke Cheng Ming apa yang terjadi di villa itu. Baik, Guan Zhao, Nona Su belakangan ini bawa ibu dan adiknya masuk paksa ke villa. Klaim villa itu hadiah nikah dari Anda. Dan pakai statusnya tunangan Anda. Sok berkuasa. Terus satpam pukul orang. Hari itu satpam telepon saya, bilang ada yang masuk paksa villa. Jadi itu kalian. Cheng Ming, dengerin dulu. Aku ke kantor kamu. Aku lihat di meja, sertifikat Star C1. Jadi aku pikir itu rumah pernikahan kita dari kamu. Aku seneng banget. Jadi aku ajak mama sama adik lihat rumahnya. Aku emang bodoh bikin masalah kayak gini. Ini salah aku semua. Tapi aku beneran gak sengaja. Gak sengaja. Aku bilang aku pengurus Pak Zhao. Kamu langsung pukul tanpa tanya. Bilang aku kerja sama direktur. Itu gak sengaja. Aku gak tahu dia siapa. Makanya aku salah paham sama kamu. Kalau kamu gak percaya, kenapa gak telepon Pak Zhao dulu? Malah nyuruh orang pukul kita. Cheng Ming, aku takut kamu tahu. Terus nyalahin aku. Makanya aku gak berani tanya kamu. Nggak apa-apa. Biar gua yang urus. Pergi jaga Prof Lu. Baik. Su Huyao, jadi lu bilang lu maksa gua berlutut, tampar diri sendiri di depan gua kebia kuasa Jan Uspetong, itu semua cuma salah paham. Ketua, saya tahu semua ini. Salah saya. Tapi saya beneran gak sengaja. Tolong, jangan simpan dendam sama saya. Baik, Ketua. Kata-kata marah itu menyakitkan. Pukulan marah itu keras. Kita semua emosi waktu itu. Kita ngomong yang gak seharusnya. Itu kan sifat manusia, ya kan? Oke, lu bisa bilang itu semua salah paham. Tapi tadi, Su Huyao nuduh gua di depan umum, meras dia 1 miliar. Gimana lu jelasin itu? Bener tuh. Gue barusan denger sendiri dengan kuping gua. Ada apa ini? Ini juga salah paham. Tadi, waktu aku bicara sama ketua, aku salah ngomong. Salah ngomong? Su Huyao, berani bilang di depan Cheng Ming. Semua yang tadi kamu bilang. Ulang lagi. Kepalaku lagi kacau banget sekarang. Aku nggak tahu apa yang aku bilang. Aku nggak inget. Biar aku bantu ingetin ya. Kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Kamu pergi sekarang sama orang-orangmu. Aku kasih 1 juta. 1 juta itu bukan apa-apa buat aku. Aku kasih 100 juta. Sekarang pergi dari sini. Keluarga Zhao paling kaya. 100 juta itu bukan uang jajan juga. 1 miliar. Itu tawaran terakhirku. Kalau kamu nggak mau, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kalau aku nggak mau apa kamu?
Kalau kamu hancurin rencanaku, aku bikin kamu menyesal hidup. Ya ampun. Jadi dia rencana mau nyogok dia, terus balik nyerang. Nuduh dia pemerasan. Gila, si Suhuyo ini beneran tukang bohong. Cheng Ming, biar aku jelasin. Udah sampai sini. Mau bilang apa lagi? Cheng Ming, kamu yang minta aku urus pesta ketua. Aku khawatir mereka bikin dia kesal. Jadi, aku sengaja ngomong gitu. Aku cuma mau singkirin mereka dulu. Tapi percaya, yang tadi aku bilang, cuman pura-pura. Aku nggak serius sama sekali. Cuma pura-pura? Kamu fitnah ayahku. Itu juga cuma pura-pura. Suhuyao, aku nggak kenal kamu lagi. Kebaikanmu dulu. Sikap manis lembut itu semuanya palsu. Enggak, bukan gitu. Cheng Ming, aku lakuin ini semua buat dapetin restu ketua demi masa depan kita berdua. Cheng Ming, cintaku ke kamu itu tulus. Demi Tuhan. Betul. Anakku lakuin semua ini demi kamu. Harusnya kamu berterima kasih. Cinta tulus ya. Sumpah demi Tuhan. Suhuyao, kamu hebat banget ya. Konsepnya ya. Ketua, aku tahu aku salah waktu itu. Kamu masih marah sama aku soal itu. Tapi sama Cheng Ming, aku tulus. Cheng Ming, aku sumpah. Semua yang aku bilang itu benar. Kalau aku bohong, biar aku disambar petir. Hei, dia udah sumpah. Mana mungkin bohong? Mungkin dia kelewatan. Tapi niatnya baik. Ini bukan masalah besar. Gimana kalau kita lupain aja? Lupain aja. Kamu pikir cuma karena sumpah, kamu bisa lolos gitu aja? Cheng Ming, sekarang akan kutunjukkan padamu siapa wanita ini sebenarnya. Jangan putar videonya. Siap, Pak Ketua. Cheng Ming, ingat ayah bilang di rumah sakit ada yang mau ditunjukkan. Sekarang buka matamu lebar-lebar dan lihat. Pak Ketua, sudah siap. Semuanya, lihat ini. Satu Bangka, tunggu saja. Hari ini tak akan kulepaskan. Emang kamu siapa berani begitu? Karena sebentar lagi aku akan meninggalkan keluarga Zhao dan jadi nyonya besar rumah ini. Oh ya, Papa. Gak percaya. Anak orang terkaya mau sama perempuan mencucikan. Sombong kayak kamu. Anak bodohnya itu gila-gilaan sama anakku. Apapun kata anakku, pasti dituruti. Jadi begini kamu lihat aku. Kamu siapa? Siapa yang izinkan masuk? Kamu pikir pantas tanya siapa aku? Dasar tua mesum. Berotot sekarang. Dan sujud 3 kali. Lalu tampar mukamu 100 kali. Mungkin aku akan lepaskan kamu. Ingat, kalau nggak keras gak dihitung. Cheng Ming, biar aku jelaskan. Kamu mau aku minta maaf? Aku bilang kau mesumnya memang mesum. Kau apa? Ya ampun. Mereka pukul ketua. Berani banget. Siapa sih kamu? Kamu pikir bisa ancam aku? Aku ayahnya Zhao Chengming. Zhao Zhenxing. Masih sok jagoan ya? Kan? Aku. Lepas semua bajunya. Semuanya. Aku rekam dia. Sebar ke internet. Biar kakek tua cabul ini hancur selamanya. Tolong kumohon, ini hadiah dari istriku yang sudah tiada. Kalau kau kembalikan jamnya, aku bayar berapapun kau mau. Mau jamnya balik? Dari aku? Oh. Gimana kalau gini? Berlutut. Sujud dan minta maaf. Baru aku kasih jamnya balik. Dia suruh calon mertuanya berlutut. Dunia ini udah gila. Sia, bukannya manajer. Udah napus. Balikin jam tanganku. Dasar om mesum. Lihat baik-baik. Jangan. Tangan darahku. Cepat, panggil ambulans. Udah, tenang dulu. Tekanannya naik. Dia bisa mati.
Ya ampun. Suhu Yao kelihatan polos banget. Tapi diam-diam, dia kejam banget. Iya kan? Lihat dia di videonya. Dia nggak peduli sama orang. Cheng Ming, dengerin aku dulu. Suhu Yao, waktu kamu bersumpah tadi, aku hampir percaya. Bukan begitu. Ini salah paham. Kamu tuduh papaku merekam. Salah paham. Kamu paksa papaku berlutut. Salah paham. Kamu pakai tongkat, pukul kepala papa. Salah paham. Cheng Ming, aku beneran nggak tahu dia direkturnya. Kalau aku tahu, ngapain aku lakuin itu? Ya kakak ipar, kita nggak tahu. Kamu nyalahin kita tanpa alasan. Jadi maksud kalian, Kalau aku cuma orang biasa, kalian bisa seenaknya pukul dan hina aku gitu? Suhu ya, kamu masih nggak ngerti. Apa salahmu ya kan? Cheng Ming, aku tahu aku salah. Aku nggak harusnya gitu. Tapi ini bukan semua salahku. Kalau direktur nggak keluarin HP-nya, bikin aku salah paham. Aku nggak bakalan semarah itu dan lakuin hal bodoh. Dia menantu. Anakku emang niatnya baik. Dia mau beli jam tangan custom. Buat direktur semua. Demi kamu. Direktur hancurin jamnya. Ya wajar dong anakku kesal. Iya kakak ipar. Ini bisa dimaklumi kok. Lagian, kamu baru tampar kakakku. Itu balasan buat ketua. Jadi udahin aja ya. Udahin? Suhu Yao. Di depan aku sih, kamu manis dan baik. Tapi di belakang pakai namaku. Kuat nindas orang, kayak bos besar. Kamu tipu aku lama banget. Pikir aku bakal lepasin kamu gitu aja. Menantu. Kata-kata waktu marah itu jangan dianggap serius dong. Kuya pelakuin kamu tiap hari. Masa kamu lupa semua itu? Iya, Mama benar juga. Cheng Ming, kamu nggak bisa cuma gara-gara kesalahan kecil lupain semuanya yang udah aku kasih dari hati. Cheng Ming, aku tahu kamu sayang aku. Kita bentar lagi nikah. Jangan biarin hal ini rusak hubungan kita ya. Suhu Yao, aku nggak akan nikah sama kamu. Cheng Ming, kamu udah ngomong apa sih? Kamu berdiri di sana, di depan semua, dan ngelamar aku. Kamu lupa ya? Iya bener. Tapi terus kenapa? Aku bisa setuju nikah sama kamu. Aku juga bisa batalin kapan aja. Menantu nikah itu bukan main-main. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu seenaknya. Kakak ipar, kamu sama kakak udah lama bareng. Kok bisa cuma gara ini batalin pernikahan? Ya bener Cheng Ming. Kalau ada masalah, kita duduk obrolin dulu. Nggak perlu batal nikah. Suhu Yao, aku udah nggak punya apa-apa lagi buat kamu. Pak Ketua, tolong nasihatin dia dong. Dia kekanakan banget. Bapak kan yang dewasa. Kamu harus nasihatin dia kan? Kamu nggak bisa biarin dia lakuin ini. Menurut gua dia udah hebat. Suhu Yao, ingat apa yang gua bilang ke kamu dulu? Gua udah bilang, gua nggak bakal biarin kamu nikah sama keluarga Zhao. Ketua, saya salah. Ini semua salah saya. Hukum saya sesuka hati. Saya nggak akan protes. Tolong, jangan pisahin kami. Cheng Ming. Suhu Yao, ayah gua kerja keras banget besarin gua. Kamu hampir bunuh dia. Kalau gua nikah sama lo, gua bakal jadi aib. Cheng Ming, itu... Cukup, jangan bilang itu salah. Suhu Yao, lihat diri lo, sombong banget lo. Gua nggak mau nikah sama orang yang manis di depan, tapi tikam gua dari belakang. Cheng Ming, aku beneran nggak munafik. Sama kamu. Aku selalu tulus sama kamu. Aku sumpah. Cukup. Aku nggak akan percaya. Bohongmu. Semuanya. Aku soal Cheng Ming dulu buta. Aku salah nilai Suhu Yao. Wanita nggak punya hati ini. Sekarang aku umumkan resmi. Pertunangan sama Suhu Yao batal. Semua yang ada di sini, tolong jadi saksiku. Jangan, tolong, jangan. Bagus banget. Nikah sama wanita kayak dia. Rumah nggak bakal tenang. Rasain tuh, sok banget sih. Cira udah dapet jackpot, so jual mahal, dan sombong. Akhirnya nggak dapet apa-apa. Diam semua kalian. Ngomong lagi. Ku tampar kalian. Sujun, kamu nggak berhak kurang ajar di sini. Cheng Ming, aku tahu aku salah. Aku sumpah, aku akan berubah jadi lebih baik. Aku akan baik sama chairman. Tolong jangan batalkan pertunangan ini. Suhu Yao, aku udah lihat wajah aslimu. Aku nggak akan percaya kamu lagi. Zhao Cheng Ming, bertahun-tahun demi kamu, aku kasih semuanya. Berani kamu buang aku gitu aja. Suhu Yao, berhenti acting pura-pura deh. Pengorbananmu itu
Nggak ada artinya sama sekali. Karena dari awal, kamu dekati Cheng Ming. Udah debar rencana dari dulu. Su Huyao demi dekat sama Cheng Ming, kamu palsu latar belakangmu. Dan Yoko kasih senjang, kalian berdua nipu Cheng Ming. Kamu ngaku atau enggak? Enggak, aku enggak. Aku bohong. Aku bohong? Tanya Profesor Lu, kamu bakal tahu. Profesor Lu? Dia ngaku dari anjing, Master Sastra Cina. Profesor kenal dia nggak? Aku nggak pernah lihat dia. Suhuyao, mau bilang apa sekarang? Aku lulus sudah bertahun-tahun. Dan aku pakai make up. Dia nggak kenal aku, wajar kan? Cewek banyak berubah. Ada benernya juga. Kalau gitu bilang, tahun berapa kamu lulus? Coba aku cek, bakal ketemu. Aku udah bertahun-tahun sejak aku lulus. Aku nggak ingat tahun berapa itu. Su Huyao, kita lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Asisten Zhang, sampai saat ini kamu masih mau lindungi Su Huyao? Bilang sekarang, apa yang kamu sembunyiin? Maaf Pak Zhao, saya bodoh. Saya terima uang Su Huyao dan bohongi Anda. Wah. Jadi kalian berdua emang kerjasama ya? Ya ampun. Jadi Su Huyao Palsu ijazahnya. Cewek ini benar-benar licik banget. Dia sampai nyogok asistennya Pak Zhao. Tamat sudah. Gue udah selesai. Hidup jadi nyonya kayak gue udah lenyap. Cukup. Cheng Ming, aku salah. Aku palsu ijazahku. Tapi aku lakuin itu karena cinta kamu. Aku takut nggak cukup baik. Jadi aku nggak punya pilihan. Aku mohon, tolong maafin aku. Cinta? Kamu cinta aku atau keluarga Zhao? Yang bisa kasih kamu harta dan tahta? Atau kamu cinta karena aku anak orang terkaya? Enggak, Cheng Ming. Cintaku ke kamu itu tulus. Tulus Su Huyao. Ini bukan pertama kali kamu bilang gitu. Masuk. Semuanya, saya Zhao Wenze. Saya mantan pacarnya Su Huyao. dia mantan Su Huyao? Ngapain dia di sini? Suhuyao, bukannya kamu bilang belum pernah pacaran? Hey, Cheng Ming, tunggu. Biar Wenze selesai dulu. Semuanya aku orang AIT. Lalu grup Tianjang investasi ke aku. Aku bikin perusahaan sendiri. Pas bisnisku lagi berkembang pesat. Dia Su Huyao datang ke aku dan jadi pacarku. Di luar, dia kelihatan manis dan lembut. Tapi aslinya dia serakah, jahat dan licik. Dia acting buat dapat kepercayaanku dan curi uang perusahaanku. Dia hampir bikin aku hancur. Aku kesini hari ini buat bongkar dia. Siapa dia sebenarnya? Ya ampun, Suhuyao ternyata cewek matre. Kayaknya dia deketin Pak Zhao juga punya niat jahat. Jadi kamu pelaku berulang ya? Enggak, dia bohong. Aku bahkan nggak kenal dia. Su Huyao, ini bukti waktu kamu pacaran sama Zhao Wenze. Kasih bukti lengkap semua. Mau bilang apa lagi? Cheng Ming, tolong aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Ya. Aku tahu kamu masih cinta aku. Kamu nggak makan beli cincin ini buat aku. Ayo lupain masa lalu. Mulai sekarang, aku bakal jadi istri yang baik. Suhuyao, dulu tuh aku emang cinta kamu, tapi aku lebih hormat sama ayahku. Waktu aku lihat kamu, ambil stick itu, terus pukul kepala ayahku. Saat itu juga, aku udah putusin. Aku nggak akan nikah sama cewek kayak kamu. Pak Direktur, aku salah. Aku bakal menuntut minta maaf. Asal kamu nggak marah lagi. Aku tampar mukaku sendiri. Cukup. Berhenti mukul diri. Kamu maafin aku. Udah berhenti acting. Kalau kamu mati pun, aku nggak akan maafin kamu. Kak, mereka nggak akan maafin kamu. Udah jangan memohon. Zhao Chengming, kamu mau batalin pernikahan? Oke. Tapi kamu harus bayar. Kakakku dulu. Uang putus. Anak gua tuh udah lama sama lu. Dia kasih masa bulannya buat lu. Lu nggak bisa lepas gitu aja. Kalau mau putus, lu harus bayar. Berapa yang adil? Keluarga Zhao kan kaya. 10 miliar. Kita nggak minta banyak kok. 10 miliar cukup. Ya ampun, 10 miliar? Serius? Keluarga ini beneran serakah banget.
Suhuyao sengaja deketin gua. Setelah gua putusin dia masih mau 10 miliar buat putus. Nggak punya malu ya kalian? Emang kenapa kalau gua ada rencana? Semua orang pacaran buat nikah. Beda sama lu yang cuma pakai orang terus buang. Lu main curang banget. Lagian, keluarga lu kan kaya raya. 10 miliar buat lu. Cuma uang jajan doang. Gampang kan? Iya. Cuman 10 miliar. Yolah, itu nggak ada apa-apanya buat kalian. Bayar sekarang. Kasih duitnya kita pergi. Kalau gua nggak mau, kalau nggak bayar, besok beritanya bakal bilang Pak Walis Jauh mukul mantan pacarnya. Bikin dia keguguran, skandal kayak gitu. Gitu tuh. Emang ada yang percaya? Lu percaya atau enggak bodo amat. Yang penting, investor percaya enggak? Kalau mereka dengar, skandal lo. Menurut lo apa yang bakal terjadi sama harga saham Tencent Group? Kamu ngancam aku? Santai. Jangan bikin kedengaran jelek gitu. Ini ancaman dari mana? Dalam istilah bisnis kamu, ini namanya negosiasi. Iya. Negosiasi katanya. Nah, kamu beda banget ya. Jadi sekarang udah nggak pura-pura lagi. Buka kartu nih. Pak tua bodoh, ini salah kamu. Pernikahan yang sempurna, kamu yang hancurin. Sekarang mau kabur gitu aja. Kamu yang mulai semua ini. Kataku benar. Kamu yang mutusin duluan. Jadi sekarang, kamu harus bayar. Suhuyao, akhirnya kelihatan aslinya. Zhao Chengming, kamu yang maksa aku. Salahin ayahmu. Dia yang pisahin kita. Suhuyao, kamu yang salah duluan. Dan kamu nyalahin ayahku. Udah selesai. Nggak usah banyak ngomong. Bayar sekarang. Nggak dibayar, kita bisa jalan. Nggak usah ketemu lagi selamanya. Pak tua, apanya yang lucu? Kalian polos banget ya. Aku belum selesai sama kalian. Berani minta uang ke aku? Selesai apaan? Kamu pikir setelah fitnah aku, nyakitin aku, kita bakal diam aja gitu? Dan panggil polisi. Baik. Dipanggil polisi, gimana nih? Santai aja. Ya, kita hajar loh. Terus kenapa? Enggak masalah. Paling 2 minggu, terus bebas. Enteng buat kita. Cuma hukuman ringan doang. Tapi buat mereka beda cerita. Kalau kita bongkar, aib loh. Semuanya. Terus kasih tahu investor. Coba pikir, saham Tencent Group bakal anjlok. Ruginya nggak bakal kecil kan? Dengar tuh, Pak Tua. Panggil polisi nggak guna. Pinter dikit bayar sekarang. Kalau enggak, Tencent Group loh. Lihat aja sahamnya terjun bebas. Ada orang yang terlalu tinggi harga dirinya. Ini laporan luka gua. Waktu gua sampai rumah sakit, hampir mati. Dokter bilang luka berat. Gua udah tanya pengacara. Penganiayaan berat. Dengan cara brutal, minimal 10 tahun. Nggak mungkin. Gue cuma tampar dia beberapa kali. Gue cuma pukul pakai tongkat. Sekali di kepala. Cuma sekali. Kok bisa luka berat? Suhuyao, jangan lupa. Tekanan darah gua lagi naik. Ada yang udah bilang gua bisa mati. Tapi lu tetap pukul gua keras. Itu pukulan itu. Lu bakal bayar semua ini. Gua. Nak, kamu nggak apa-apa. 10 tahun. 10 tahun. Suhuyao, hukuman lu nggak bakal cuma 10 tahun. Suhuyao, kamu nipu uang dari Zhou Wenzi. Itu penipuan. Pengacara gua udah kumpulin semua bukti buat lawan kamu. Jumlahnya gede banget. Ditambah tuduhan penganiayaan. Kamu bakal membusuk di penjara. Suhuyao Sujunwei, kalian ditahan atas penipuan dan penganiayaan. Ikut kami untuk interogasi. Pak Ketua, saya salah. Saya buta sebelumnya. Saya lancang sama Anda. Saya nggak mau. Kasihanilah. Tolong lepaskan saya. Saya nggak bisa masuk. Saya beneran nggak bisa di penjara. Udah telat buat nyesal sekarang. Chengming, kita udah lama bareng. Kamu beneran mau lihat ayahmu? Kirim aku ke penjara. Setelah aku lihat wajah aslimu, aku nggak sabar buat lempar kamu ke sana sendiri. Tunggu. Pak polisi, tunggu. Kakak gue yang ngelakuin semua. Bukan salah gue. Kalian nggak bisa tangkap gue. Iya. Anak perempuanku yang lakuin. Anak laki gue nggak tahu apa-apa. Ma, aku anak kandung Mama. Mama dikemakan dari belakang. Mama masih manusia nggak? Masuk sendiri aja sana. Jangan seret adikmu ikut-ikutan. Mama butuh adikmu buat urus Mama. Sujunwei, kami punya bukti dari laporan. Kamu dan Suhuyao terlibat penipuan dan penganiayaan. Nggak usah menyangkal. Bawa mereka semua. Aku nggak lakuin itu. Aku nggak. Ya ampun. Anak laki dan perempuanku. Mereka berdua ditangkap. Aku harus gimana sekarang? Pan Yunfeng, dari yang ku tahu, kamu pamer anakmu itu menantu orang Turki. Kus pinjam banyak kan? Dari mana kamu tahu? Masalahmu itu bukan rahasia. Tanya siapa aja, semua udah tahu. Ketua, anakku udah di penjara. Uang putus dia. Kasih aja ke aku. Aku nggak minta banyak kok.
Cuma 100 juta. Pan Yunfang, uang putus ini, aku nggak bakal kasih sepeser pun. Kalau kamu nggak bayar aku nggak pergi. Aku panggil semua media ke sini. Biar semua tahu anakmu. Gimana dia perlakukan anakku. Terus, lihat mau ngapain kamu. Dia nggak tahu, malu banget. Setelah semua kekacauan ini, masih mau uang. Keluarga ini gila semua. Oke, tinggal aja kalau mau. Tapi aku dengar penagih utang menunggu di bawah. Kalau mereka naik ke sini, aku kasih ruang deh, biar kalian ngobrol. Penagih hutang? Nenek tua. Awas kamu. Aku pasti balik. Badut menyedihkan. Maaf, aku buta. Kamu menderita. Kali ini kamu salah menilai orang. Tapi kamu putus dari Suhu Yao tepat waktu. Kamu nggak mengecewakan aku. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Kesehatanku udah pulih sepenuhnya. Bagus, ayah. Suhu Yao dan Sujunwei, vonisnya udah keluar. Kasus heboh. Kakak beradik Su. Udah selesai. Ya kak beradik Su. Terbukti penipuan dan kekerasan. Dikonfirmasi. Keduanya dihukum penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. 2 kakak beradik itu. Pantas. Gimana pembersihan perusahaan? Aku pecat asisten Zhang. Dan dia masuk daftar hitam seluruh industri. Pengkhianat kayak dia nggak dapat ampun. Juga manajer toko yang bantu Suhu Yao mempermalukan kamu. Dan mereka yang mencilat dia. Udah aku bereskan. Orang bisa salah, tapi jangan jatuh 2 kali di tempat sama. Ayah, aku paham. Bagus. Hari ini ayah pergi bersama ayah dan anak.